Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Terkhusus kepada Bapak Chairul STMT selaku dosen pengampu dalam praktikum unit operasi proses pulp dan kertas modul ketiga, yakni modul ekstraksi padat cair. Di sini saya sendiri, Hiras Manat Abzal Sinurat, dan juga rekan-rekan saya, Indah Permatasari, Muhammad Teja, Raida Nur Atifa, dan juga William Anderson, akan memaparkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, yakni percobaan ekstraksi padat cair. Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai latar belakang pelaksanaan praktikum ini. Salah satu metode untuk mendapatkan suatu produk dalam industri teknik kimia adalah dengan menggunakan teknik pemisahan dan pemurnian. Teknik pemisahan dan pemurnian ini sendiri merupakan suatu cara pemisahan dengan menggunakan proses kimia di mana kita mendapatkan suatu zat dari campurannya seperti pengotor, kontaminan, ataupun zat lainnya. Di mana nanti hasilnya kita akan mendapatkan zat dengan konsentrasi yang lebih tinggi ataupun lebih murni. Salah satu proses pemisahan dan pemurnian yaitu adalah ekstraksi, di mana yang akan kita bahas pada materi kita kali ini. Faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi ini adalah ukuran pemilihan bahan bakunya, habis itu waktu ekstraksinya, suhu ekstraksinya, dan pemilihan pelarutnya. Ukuran bahan baku yang terlalu kecil akan berpengaruh terhadap proses ekstraksi yang tidak sempurna. Sedangkan dalam pemilihan pelarut akan berpengaruh terhadap waktu dan suhu ekstraksi. Jika suhu ekstraksi terlalu tinggi, maka akan berpengaruh terhadap hasilnya, di mana kita akan mendapatkan pelarut yang tertinggal yang terlalu banyak. Dalam industri pulp dan kertas sendiri, contoh penggunaan ekstraksi padat cair ini adalah ketika kita akan mendapatkan besi pada limbah padat pabrik pulp dan kertas. Contoh lainnya dalam industri ekstraksi padat cair ini adalah dalam skala laboratorium kita dapat memisahkan padatan dari campuran. Adapun tujuan percobaan ekstraksi padat cair yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan efisiensi tahap dekantasi antara metode co-current dan counter current, dan yang kedua, membuat data kesetimbangan komponen ekstraksi padat cair. Ekstraksi adalah proses pemisahan komponen dari campurannya dengan bantuan pelarut yang tidak saling bercampur yang dipengaruhi oleh 1. Temperatur operasi, 2. Waktu ekstraksi, ketiga ukuran, bentuk, dan kondisi partikel, dan yang keempat adalah jenis pelarut. Menurut Treible, tahun 1984 terdapat jenis Menurut Treible, tahun 1984 terdapat 4 jenis metode operasi ekstraksi padat cair. Yang pertama, operasi dengan sistem bertahap tunggal. Dengan metode ini, pengontakan antara padatan dan pelarut dilakukan sekaligus, dan kemudian disusul dengan pemisahan larutan dari padatan sisa. Cara ini jarang ditemukan dalam operasi industri karena perolehan solut yang rendah. Dan yang kedua, ada operasi sistem bertahap banyak dengan aliran sejajar atau aliran silang. Operasi ini dimulai dengan pencampuran umpan padatan dan pelarut dalam tahap pertama. Kemudian aliran bawah dari tahap ini dikontakkan dengan pelarut baru pada tahap berikutnya. Dan demikian seterusnya. Larutan yang diperoleh sebagai aliran atas dapat dikumpulkan menjadi salah satu seperti yang terjadi pada sistem dengan aliran sejajar, atau ditampung secara terpisah seperti pada sistem dengan aliran silang. Dan yang ketiga, operasi secara kontinu dengan aliran berlawanan atau counter current. Dalam sistem ini, aliran bawah dan atas mengalir secara berlawanan. Operasi dimulai pada tahap pertama dengan mengontakkan larutan pekat yang merupakan aliran atas tahap kedua dan padatan baru. Operasi berakhir pada tahap terakhir, di mana terjadi pencampuran antara pelarut baru dan padatan yang berasal dari tahap pertama. Dapat dimengerti bahwa sistem ini memungkinkan didapatkannya perolehan solut yang tinggi sehingga banyak digunakan di dalam industri. Dan yang keempat, ada operasi batch dengan sistem bertahap banyak dengan aliran berlawanan.
Sistem ini terdiri dari beberapa unit pengontakan batch yang disusun berderet dalam lingkaran yang dikenal sebagai rangkaian ekstraksi atau extraction battery. Di dalam sistem ini, padatan dibiarkan stationer dalam setiap tangki dan dikontakkan dengan beberapa larutan yang konsentrasinya makin menurun. Padatan yang hampir tidak mengandung solut meninggalkan rangkaian setelah dikontakkan dengan pelarut baru, sedangkan pelarut pekat sebelum keluar dari rangkaian terlebih dahulu dikontakkan dengan padatan baru di dalam tangki yang lain. Jadi, penerapan ekstraksi pada cair itu banyak ditemukan di industri biologi maupun makanan. Misalnya, proses pembuatan gula dari bahan baku tebu. Nah, dalam analisis secara labnya, ekstraksi pada cair itu ditinjau berdasarkan proses titrasi, gravimetri, maupun analisis densitas. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai metodologi percobaan. Pada metodologi percobaan ini, kita akan membahas mengenai step-step atau langkah-langkah yang kita gunakan pada praktikum ini. Namun sebelum itu, kita akan membahas mengenai variabel yang kita gunakan pada proses ini, yaitu kami bagi menjadi dua tahapan, yaitu secara proses co-current dan proses counter-current. Pada proses co-current ada 4 tahapan, yaitu tahap A, tahap B, tahap C, dan tahap D. Di mana variabel yang diatur adalah rasio antara NaOH banding CaOH 2 kali dengan lama pengadukan. Pada tahap A, rasio NaOH banding CaOH 2 kali adalah 0,02 banding 0,04 dengan lama pengadukan selama 2 menit. Dan tahap B, rasionya adalah 0,03 banding 0,04 dengan lama pengadukan selama 2 menit. Dan tahap C, rasionya 0,02 banding 0,04 dengan lama pengadukan 4 menit. Serta tahap D dengan rasio 0,03 banding 0,04 dengan lama pengadukan selama 4 menit. Selanjutnya pada proses secara co-current, kami bagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahap E dan tahap F. Tahap E memiliki rasio perbandingan antara NaOH banding CaOH 2 kali, yaitu 0,02 banding 0,04 dengan lama pengadukan selama 2 menit. Dengan tahap F memiliki perbandingan rasio 0,03 banding 0,04 dengan lama pengadukan 2 menit. Serta kita memiliki variabel tetap, yaitu volume pelarut sebanyak 190 mili dengan kecepatan pengadukan 300 rpm dengan lama pengendapan selama 2 menit. Selanjutnya akan dibahas mengenai prosedurnya. Baik teman-teman, pada metodologi co-current, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menimbang Na2CO3 dan CaOH2 dalam larutan Aquades 190 mili. Nah, setelah itu, larutan dihomogenkan lalu dibiarkan mengendap untuk dipisahkan nantinya. Nah, kemudian larutan dititrasi dengan HCl dan bantuan indikator PP hingga tidak berwarna lagi. Nah, setelah itu, selanjutnya diambil juga larutan tadi untuk diuji densitasnya dengan piknometer. Lalu, endapan yang diperoleh disalin pada kertas saring dan dicari berat keringnya. Jadi, proses ekstraksi pada cair menggunakan metode counter-current itu diawali dengan menimbang NaCO3 dan CaOH2 yang akan dilarutkan menggunakan Aquades sebanyak 190 mili. Lalu akan dihomogenkan menggunakan magnetic stirrer dan akan dipindahkan. Nah, larutan yang mengendapkan akan dipisahkan untuk dipindahkan ke gelas beker yang baru yang telah berisi NaCO3 dan CaOH2 yang kemudian akan dihomogenkan dan diendapkan lagi sampai ke gelas ketiga. Nah, pada gelas ketiga setelah mengendap, larutannya akan diambil 10 mili untuk dilakukan analisis titrasi menggunakan HCl dengan penambahan indikator PP. Kemudian 10 milinya lagi akan diambil untuk analisa menggunakan piknometer. Nah, endapan yang tersisa akan disaring menggunakan kertas saring, lalu akan dikeringkan menggunakan oven. Nah, hasilnya yang telah konstan akan dilakukan penimbangan untuk mendapatkan yieldnya. Baiklah, berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, kami mendapatkan 2 hasil percobaan, yakni hasil percobaan dengan metode ekstraksi co-current
dan juga hasil percobaan dengan metode counter current. Untuk hasil metode co-current sendiri, kami melakukan 4 variabel, yakni ketika variabel co-current yang pertama, kita memiliki hasil yang didapatkan pada tabel 4.1 seperti yang telah disajikan dengan densitas 0,932 sampai dengan 0,938 gram per mililiter dengan berat endapan mencapai 1,08 hingga 1,28 gram, efisiensi sebesar 18 hingga 18,82%, dengan massa CaCO3 endapannya adalah sebesar 0,99 hingga 1,81% hingga 1,81 gram. Dan juga kami mendapatkan yield CaCO3-nya itu sendiri sebesar 16,04% hingga 35,42%. Itu untuk metode co-current-nya. Sementara ketika melakukan metode counter current sendiri, kami mendapatkan dua hasil, yakni secara berturut-turut densitasnya adalah 0,948 gram per mililiter dan 0,968 gram per mililiter, dengan beratnya adalah sebesar 2,27 hingga 2,70 gram, dengan efisiensi sebesar 18,48 hingga 18,86%, dengan massa CaCO3-nya sendiri sebesar 2,81 dan 2,67 gram, dengan yield atau rendaman hingga mencapai 54,99% dan 43,27%. Adapun pembahasan ini akan dibagi menjadi empat sub pembahasan, yakni berdasarkan efisiensi ekstraksinya, berdasarkan konsentrasi larutan NaOH yang telah kita peroleh, berdasarkan densitas yang telah kita dapatkan, dan juga berdasarkan yield atau rendaman dari endapan CaCO3 yang telah kita peroleh tadi. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, nilai efisiensi cenderung meningkat mengikuti jumlah tahapan yang harus dilewati. Nah, selain itu, efisiensi ini juga meningkat yang disebabkan oleh kontak antara padatan dan pelarut. Dengan meningkatnya rasio bahan, juga mampu meningkatkan efisiensi proses ekstraksi. Nah, jadi teman-teman, dapat disimpulkan bahwa efisiensi produk berbanding lurus dengan rasio bahan, jumlah tahapan dalam pengendapan bahan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisa konsentrasi larutan terhadap tahapan ekstraksi, di mana pada analisa ini kita menggunakan 3 variabel, yaitu co-current 2 menit, co-current 4 menit, dan counter current 2 menit. Dapat kita simpulkan dari percobaan tersebut bahwa secara counter current kita akan mendapatkan konsentrasi larutan NaOH yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan co-current. Dapat kita simpulkan pula dalam lama waktu pengadukan, secara co-current 2 menit dan 4 menit, co-current 4 menit memiliki larutan konsentrasi NaOH yang lebih tinggi dibandingkan dengan co-current 2 menit. Sehingga dapat kita simpulkan lama pengadukan berpengaruh terhadap larutan NaOH yang diperoleh. Dan selanjutnya, rasio bahan mol juga berpengaruh terhadap larutan konsentrasi NaOH yang kita dapatkan. Dimana jika rasio Na2CO3 yang semakin mendekati dengan CaOH 2 kali, kita akan mendapatkan konsentrasi NaOH yang semakin tinggi pula. Berdasarkan grafik di samping, apabila tahapan yang dilakukan semakin bertingkat, maka densitas larutan akan meningkat juga. Hal ini disebabkan oleh semakin sedikitnya volume pelarut yang digunakan dalam percobaan. Dapat dilihat juga densitas larutan NaOH yang diperoleh berbanding lurus juga dengan konsentrasi larutan. Hal ini sesuai dengan penelitian Putri dan kawan-kawan tahun 2017 yang menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi maka semakin banyak padatan yang terlarutkan. Rapat muatan-muatan partikel juga mampu meningkatkan nilai densitas yang ada. Dengan mengetahui konsentrasi dan densitas NaOH, efisiensi NaOH dapat diketahui. Efisiensi produk NaOH yang dihasilkan merupakan perbandingan antara jumlah yang terambil
diambil dengan jumlah padatan mula-mula yang diperoleh sesuai dengan perhitungan secara teoritis. Efisiensi dinyatakan dalam presentasi di mana semakin besar produk yang diperoleh, maka efisiensi prosesnya akan semakin besar pula. Analisis yield CAC3 berdasarkan pengeringan. Jadi, yield merupakan nilai hasil yang diperoleh untuk menentukan efisiensi produk. Nah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, waktu ekstraksi dan rasio bahan baku itu dapat mempengaruhi efisiensi NaOH. Nah, dengan konsentrasi NaOH yang tinggi, itu dapat meningkatkan nilai yield produk CaCO3. Nah, berdasarkan grafik yang telah disajikan, dapat diketahui bahwa rasio bahan baku counter current terhadap yield itu lebih rendah. Hal itu dikarenakan terjadi pecahan padatan pada saat percobaan berlangsung. Padatan pada kertas garing itu terlepas pada saat pengopenan sehingga dapat mempengaruhi nilai hasil penimbangan pada grafik. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari efisiensi pada produk NaOH yaitu efisiensi produk NaOH yang diperoleh berbanding lurus dengan metode tahapan ekstraksi yang digunakan, waktu, dan serta rasio bahan. Baiklah, berikutnya kita akan membahas kesimpulan yang kedua, yakni mengenai data kesetimbangan. Jadi yang kita dapat simpulkan adalah seiring dengan meningkatnya konsentrasi bahan, yakni terutama bahan Na2CO3, maka jumlah NaOH yang kita peroleh atau konsentrasinya itu dapat meningkat. Namun jumlah CaCO3 yang dapat kita keringkan atau yieldnya tadi itu akan berkurang atau semakin kecil. Nah, jadi evaluasi apa sih yang bisa kita berikan dalam percobaan ini? Yang pertama, kita harus melakukan proses dekantasi itu secara perlahan, mengingat dekantasi ini akan memisahkan endapan dan juga larutan NaOH yang telah kita bentuk. Nah, seandainya larutan ini tidak terpisah endapan dengan larutannya itu sendiri, maka hal ini dapat mengganggu hasil perhitungan. Ada kalanya NaOH tersebut ikut bercampur ke dalam endapan sehingga mengganggu hasil perhitungan. Lalu yang kedua, endapan yang telah kita bentuk ini harus kita jaga agar benar-benar stabil, agar endapan ini tidak rusak. Misalnya ketika kita melakukan pengeringan atau gravimetri, itu endapan ini harus dijaga agar tidak hancur. Jadi selain untuk alasan safety, kita juga perlu berhati-hati agar endapan ini tidak hilang dalam proses kita, agar perhitungannya tidak menjadi terganggu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kelompok kami menerima segala bentuk kritik, saran, ataupun hal lain yang membangun dalam percobaan ini, terutama dalam ekstraksi padat cair. Demikian hal yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan terima kasih.